saya ingin membagikan sesuatu lagi untuk kalian semua. Hari ini berjudul yaitu bagaimana menyembuhkan perasaan luka. Nah, saya rasa setiap kita pernah mengalami perasaan terluka atau dikecewakan oleh orang-orang terdekat atau orang yang pernah kita sayang, dan dia melukai hati kita sehingga kita sulit untuk mengampuni atau memaafkannya. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa prinsip yang harus kita lakukan. Nah, sebelum nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel saya ini ya. Mungkin ada ide-ide baru yang ingin teman-teman sampaikan supaya saya menyampaikannya. Silakan komen di channel ini, berikan komen bermanfaat. Oke, selamat nonton. Oke, teman-teman pasti sudah tidak sabar ya kan untuk mendengarkannya. Bagaimana sih prinsip atau cara untuk menyembuhkan perasaan yang terluka? Saya seringkali disakiti oleh pacar saya sering disakiti oleh teman-teman saya, sehingga saya mengalami hati yang terluka, sedih, menangis, dan kecewa kepada orang tersebut. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu, saya ingin katakan, kita tidak dapat mengubah sikap orang lain. Yang dapat kita rubah adalah sikap kita terhadap orang lain. Nah, mungkin engkau pernah dikecewakan, dilukai, atau diberikan sikap yang tidak enak untuk dipandang mata sehingga membuat engkau terluka. Nah, bagaimana caramu agar orang itu berubah sikapnya terhadap kita supaya sikapnya lebih baik dan tidak buruk seperti yang kita pikirkan? Nah, yang harus kita lakukan itu kita ubah dulu diri kita, berikan dulu diri yang baik ya, yang bisa mengubah keburukan orang lain terhadap kita. Jika kita bersikap baik, maka dia juga akan bersikap baik kepada kita. Ya, mungkin itu adalah hal yang tidak gampang, tetapi percayalah, jika engkau memberikan sikap yang baik atau sifat yang baik kepada orang-orang di sekitarmu, engkau akan dikenal baik. Dan yang kedua, ketika orang sudah melakukan kesalahan kepada kita, kita pasti ingin, awas kau ya, saya akan balas dendam perbuatanmu, saya akan lakukan sesuai apa yang kamu lakukan kepadaku. Kamu pernah mengecewakan perasaanku, aku juga akan mengecewakanmu. Ya, itu jangan dilakukan. Karena yang kedua ini yaitu di hadapan Allah setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, teman-teman, ketika orang atau kita melakukan hal yang jahat di mata orang atau di mata kita, tanggung jawabnya itu bukan hanya kepada seseorang tersebut, itu kepada Tuhan juga. Nah, jadi ketika engkau disakiti, dikecewakan, jangan engkau membalas perbuatan orang tersebut, tetapi balaslah perbuatannya dengan kebaikan. Ini yang sangat penting, sebab apa yang orang lakukan terhadap kita yang mengecewakan kita, biarlah Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan memperhitungkannya tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, jika engkau berbuat jahat kepada orang, maka Tuhan akan memperhitungkan perbuatan engkau tersebut. Yang ketiga ya, yang ketiga itu cara menyembuhkan perasaan luka. Yang ketiga yaitu kita harus membalas dengan kebaikan ya. Kita harus membalas dengan kebaikan, sebab pembalasan adalah milik Allah. Berikanlah tempat kepada Allah untuk membalas sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini bersangkutan dengan yang kedua tadi. Jika orang berbuat salah kepada kita, jangan kita membalasnya dengan kejahatan. Biarkan Allah yang mengambil bagian tersebut ya. Kemudian yang keempat, melatih diri untuk mengampuni. Nah, ini adalah hal yang tidak gampang untuk dilakukan semua orang.
ketika disakiti, perasaannya dikecewakan, pasti sulit untuk mengampuni. Tetapi percaya, jika engkau latih dirimu untuk mengampuni, engkau pasti bisa melakukannya. Engkau akan mengalami penyembuhan rasa luka di hatimu. Yang kelima, terimalah kesalahan-kesalahan orang lain dengan penuh kerelaan. Menerima ini juga adalah bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan, tetapi jika engkau mau menerima kesalahan orang lain dengan kerelaan, maka semua perbuatan itu akan mampu engkau ampuni. Ya, lakukanlah kelima hal ini. Dari kata-kata 5 hal ini memberi maksud kepada kita supaya apa? Supaya hati yang terluka itu boleh disembuhkan dan dipulihkan. Jangan lupa andalkan Tuhan. Serahkan hidupmu, serahkan kekhawatiranmu, serahkan masalahmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan, ketenangan, kenyamanan kepada jiwamu, hatimu yang mengalami problema hidup. Oke, biarlah video hari ini boleh memberkati teman-teman semua, boleh menolong engkau di dalam menjalani proses kehidupan yang penuh dengan liku-liku ini. Oke, saya Novia Yanti akan pamit dan kembali lagi di channel selanjutnya, di video selanjutnya. Ya, jangan lupa terus nonton video ini dan jangan lupa untuk terus berikan masukan kepada saya supaya channel saya terus